Assalamualaikum, salam Kang Kobel. Video hari ini kita mau peresmian gudang ini. Gudangnya baru siap. Udah lama sih siapnya, cuman belum diresmiin lah. Jadi baru inilah diresmiin. Ngeresmiinnya sama orang yang ada di rumah aja, anak sama istri. Kita potong kepala ya. Kita makan pakai kepala nih. Kepala ikan tapi. Nah, ini peresmian gudang ini, gudang kita. Jadi kita makan-makannya di gudang aja lah. Siang ini makan siang sambil minum es teh jumbo. Es teh jumbo rasa apa ya? Rasa yang dulu pernah ada lah pokoknya. Kita makannya gini aja, nggak usah yang kayak di kafe-kafe itulah. Nah, ini masakan yang tadi pagi baru kita cari. Biasa di minggu pagi kegiatannya ngeborong belanjaan untuk seminggu ke depan. Jadi tadi siap dimasak. Kita juga udah ngasih sama orang tua lah. Kan orang tua suka. Nah, itu saya nanti bakalan mau ngerjain itu ya. Sambil siap makan siang habis sholat zuhur. Kita nanti ngerjain itu, nanti kalau sudah berhasil nanti saya kasih tahu videonya apa yang saya maksud kerjain tadi. Ini hari Minggu jadi nggak ngebengkel. Kita kegiatannya di rumah. Ini tadi baru siap beres-beres gudang juga, nyusun-nyusun. Udah lama barang-barang diterlantarkan, jadi tadi udah bersih-bersih barang-barang dekor sekalian merapikan barang-barang yang ada di dalam gudang kita lah. Ini makan siang dengan ikan, kalau di Medan namanya ikan monja. Jadi ikan monja itu khusus kepalanya aja, dagingnya cuman dikit ya di bagian atas kepala sama di daerah insang ya. Nah itu, tapi bikin selera kita kalau makan pakai itu. Ini saya udah tambu yang kedua kali nih. Tadi yang nasi pertama selesai kita habiskan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Jadi ini kita mainkan yang kedua. Untuk yang kedua porsi 2 piring. Rasanya nikmat kalau makan bersama keluarga ya, apapun makanannya. Kalau kita makan bersama anak, istri, apalagi sama orang tua kita, sama keluarga yang lain, waduh, apapun lauknya bisalah untuk menambah kehangatan, kebersamaan yang selama ini mungkin kita makan sendiri. Sambil makan ngobrol-ngobrol cantik. Nah itu dia, sambil makan ngobrol-ngobrol cantik. Gimana abang-abangku, saudara-saudaraku, apa juga siang ini udah pada makan? Kalau belum, makanlah, jangan menunda-nunda ya kalau untuk makan. Saya pernah juga itu gara-gara kerjaan tanggung kadang makan sampai jam 3. Pernah juga saya bermasalah gara-gara kerjaan karena mau diambil jadi katanya tanggung sampai jam 3 juga. Saya pernah ngalamin. Kalau bisa jangan dilakukan ya bangku, jangan ya. Nah, itu kalau memang waktunya makan. Karena mau lapar mau kenyang, kalau memang udah waktunya makan aja lah. Jangan nunggu lapar, jangan nunggu kenyang. Pokoknya kalau udah wayai, wis mangan. Macam saya ini sekarang kalau bisa makannya harus tepat waktu karena nanti bisa bahaya perutnya ulah. Ini di siang hari yang panasnya pol. Kemarin dilanda hujan terus di Medan beberapa hari yang lalu sampai terputus jalan yang arah ke Brastagi rapat, terkena longsor sampai Pam Tirtanadi putus,
sampai sini juga banjirnya di arah-arah Medan ya, pinggiran-pinggiran sungai ini. Mulai sekarang ini minggu tadi ini cuacanya panas pol, sangat begitu terang. Dari tadi malam ya cuacanya sangat bagus. Jadi ada rencana setelah ini saya mau memanfaati impact yang ada di DPD ini. DPD yang saya tunjukkan tadi. Itu depan pun tadi itu ada setelan untuk vokal, reverb vokal yang 7 potensio. Itu udah lama juga nggak kepake karena kita udah beli efek vokal yang merek-merek sejuta umat itulah. Jadi ini udah lama juga kita gudangkan. Tadi daripada saya nggak ada kerja, jadi ini mau coba-coba manfaati, mana tahu bisa terpakai, impactnya masih bisa hidup ya, biar bisa untuk nyanyi-nyanyi di rumah lah dengan ampli-ampli kecil aja maksudnya. Jadi nggak usah pakai mixer, kita pakai impact DVD yang udah lama gak terpakai, mudah-mudahan masih bisa hidup. Nanti kalau saya kerjakan atau saya taati bisa hidup, nanti saya kasih tahu videonya lah. Ini saya coba siap makan dulu, cari waktu siap makan baru kita lanjut lagi. Untuk sahabat-sahabatku yang ada sosial media, gimana ilmu-ilmu yang sudah kita berikan atau sesuatu video yang udah saya berikan, apa bisa dipraktekkan di rumah kira-kira? Semoga ilmu-ilmu yang kita lihat kalau nggak kita praktekkan itu kadang nggak bisa juga, harus kita praktekkan. Memang paham ngerti, tapi lebih baiknya kalau memang pas lagi ada barang di rumah kita langsung kerjakan aja, kita langsung coba-coba untuk mengerjakan barang-barang sendiri juga nggak apa-apa ya, dulur-dulur. Kemarin tuh saya ada kerjaan tapi saya nggak sempat videoinnya karena memang minta buru-buru. Jadi saya nggak sampai lah. Ada tadi malam telepon. Saya pandu aja dari telepon. Karena udah malam kan, saya juga harus ke rumahnya, udah nggak enak juga mengganggu, ada permasalahan mesin cuci, jadi saya pandu dengan teleponan aja, saya arahin dari tahap per tahap. Syukur alhamdulillah, apa yang saya maksud, pengalaman yang saya kasih sama si customer ya, sama si yang sering pakai jasa kita itu, dia berani bongkarnya, dia juga berani apa yang saya suruh. Alhamdulillah bisa katanya, terima kasih Pak katanya, sudah bisa katanya. Jadi dengan cara itu saya juga nggak ada masalah sih, yang penting dia mau ngerjakan, dia mau ngebongkar. Karena kalau dia udah mentok nggak bisa, ya udah saya bakalan lanjut untuk besok mendatangin rumahnya ya. Tapi karena bisa, alhamdulillah, jadi nggak jadilah minggu ini. Rencananya sih minggu siang katanya, kalau nggak bisa saya ke rumahnya OTW. Tapi berhubung pekerjaan yang saya pandu tadi bisa, ya udah, dia mengucapkan banyak terima kasih katanya. Ya sama-sama Pak, saya bilang kan. Ini juga tadi kemarin ada juga proyek, ini ada rencana mau ngarahkan lah, ada yang mau beli amplifier sama equalizer. Karena dia nanya, di rumah ada ampli Pak tapi suaranya kurang subwoofernya katanya. Dia pernah lihat di YouTube harganya 6 juta. Saya bilang waduh, kalau sampai 6 juta ampli mahal kali Pak, saya bilang. Jadi saya sarankan untuk speakernya, saya tanya juga lah speakernya berapa inci gitu kan. Rupanya dia bilang 8 inci. Oh kalau 8 inci yang watt-watt besar ada tuh yang dijual yang harga 1,5-an juga udah layak lah. Tapi yang khusus amplinya aja, saya bilang kan, karena di rumah dia tuh kan ada mixer, udah punya mixer dia katanya. Cuman saya bilang coba aja beli equalizer yang udah ada keluaran subwoofernya di belakang Pak, saya bilang, karena dia mau minta karakter yang subwoofer.
Jadi saya sarankan ya udah beli aja lah amplinya yang memang benar-benar ampli khusus untuk dia, maksudnya ampli aja ya, nggak pakai yang lain-lain. Terus beli equalizer yang sejuta umat juga lah, yang sering-sering ada di pasaran, karena untuk rumah-rumahan aja di dalam ruangan tamu kan. Jadi posisinya ya udah saya sarankan untuk beli seperti itu, nanti saya coba bantu masangnya, saya bilang ya. Ini dulu customer kita ngerjakan pompa air ini, bapak itu dulu ketemu saya waktu pas lagi ngerjakan pompa air di tempat mertuanya ya. Kondisinya narik air pump, tapi air pumpnya sering kosong, jadi sering-sering terbakar lah pompa airnya. Jadi udah saya kasih tahu juga, kalau bisa jam-jam kosong jangan sampai dihidupin ya, saklarnya dimatiin. Karena kalau pompa air ngisap pump suplai air pump, bila mesinnya otomatis, mesin akan hidup, tapi dengan hidupnya dengan tidak menguntungkan ya, artinya tidak menguntungkan tuh mesin hidup, listrik terpakai, tapi airnya tidak mengalir karena suplai airnya kosong. Jadi saya sarankan untuk matikan stutnya aja, tapi kalau pas memang udah jam-jamnya tertentu yang air mengalir, barulah boleh dihidupi, biar airnya menarik lah pompa itu kalau suplai airnya ada. Jadi dari situlah saya jumpa bapak itu. Jadi setiap ada apa-apa, dia punya rumah banyak, cuman saya suruh ngerawatnya juga, karena rumah yang satunya yang besar nggak ditempati ya, sering kosong juga. Sayang juga rumah segitu besar nggak ditempati, jadi pompa airnya sering macet. Saya bilang juga kalau bisa sekali-sekali harus dihidupi pak, gue bilang kan. Untuk perawatannya dengan cara menghidupkan pompa air. Jadi abang-abangku atau saudara-saudaraku, bila mana ada pompa air yang memang sudah terpakai, sudah nancep di sumber air, bila rumah itu kosong, kalau bisa sekali-sekali pompa itu dihidupi biar tidak terjadi macet. Karena pompa air kalau sudah kena air mau lengket dia kalau nggak dihidupin. Dan bila juga mana kalau sudah terburu lengket atau terburu macet atau terburu nggak dihidupi berapa lama, dibantulah, jangan langsung dicokkan hidup. Kita bantu putar kipas bagian belakang, kita putar kanan putar kiri boleh, yang penting dia lancar. Terkadang di seal karet dia mau lengket, pertama memang dia agak menarik, cuman kalau kita putar atau dikasih air kan bagian pancingannya, kalau memang masih ada airnya nggak apa-apa diputar aja, tapi kalau yakin belum airnya habis, di pompa nggak ada, pancing juga boleh untuk membasahi infilar ya sama seal. Jadi coba bantu putar-putar dulu, jangan langsung dicokkan ya, apalagi kadang lupa kita langsung hidup. Mesin pompa di belakang nggak kedengeran, tiba-tiba kita main saklar aja kita hidupi, bisa terbakar itu saudara-saudaraku, karena mesin lengket. Arus masuk tapi motor pompa air tidak bergerak, diakibatkan macet ya, diakibatkan yang sudah lama tidak terpakai jadi lengket dia. Jadi informasi saya video ini untuk memberitahukan kepada saudara-saudaraku yang bila mana pompa airnya tidak terpakai atau rumah itu kosong, diusahakan bila kita masuk ke rumah itu atau mau menghidupkan, diputar dulu, kita pastikan dulu kondisi pompa airnya itu dalam keadaan baik, bisa berputar dalam keadaan mesin tidak dicokkan ya. Jadi kalau udah lancar dia barulah boleh kita hidupkan. Udah jamin kalau dia kipas bagian belakang muter dengan baik, tidak ada lengket, tapi diusahakan yang muternya itu tidak lengket ya, harus tanpa ada beban lengket, macet atau apapun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.